Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kita lihat tadi saya lihat di Indodax ada token Pandu kembali pump ya, kayaknya rally kedua ya. Coba kita cek dulu ya, masuk ke Indodax. Pandu kemarin dia sempat ngamuk sampai ke 200 teman-teman, 400% lebih ya. Dia ngamuk 400% lebih, sehingga pada panik buy ya para trader di Indodax. Ini hari ini apakah mereka sudah jadi sales lagi ketika Pandu akan pump yang kedua, kayak ini rally kedua ya, setelah dia koreksi minus 30%. Kemarin sampai malam ya dia minus 30%, dan posisi sekarang Pandu ini teman-teman masih minus di 8%. Kayaknya dia ingin mengurangi minusnya dulu hari ini, lantas langsung ke candle bullish ya, plus agar dia bisa masuk ke beranda top 24 posisi naik ya. Dia belum masuk ke sini, lagi koreksi dia. Tadi dia sudah menembus ke angka 124. Sementara low dia 92, dia terendah koreksi ya, Rp92, hanya sekarang 147. Dan sebelumnya sudah pump ke harga 200 perak dari harga Rp37. Bisa pump ke 200. Sangat luar biasa sekali Pandu nih ya. Kemarin lusa itu pumpnya ngamuk sampai gila-gilaan dia. Nah ini dia sudah menunjukkan indikasi akan pump pula teman-teman ya. Tetap dipantau teman-teman. Kalau mau cuan pagi ini ya, tetap masuk open posisi yang tepat. Kalau bisa masuk posisi dia koreksi merah, jual di harga hijau ya. Serok di harga bawah, jual di harga pucuk. Jangan kebalik. Beli di harga pucuk, jual di harga bawah. Itu namanya cut loss, bukan untung ya, bukan profit, tapi jual rugi. Sementara volume beli di Pandu sudah mulai besar ya, yang ngantri 32 juta di harga 116 ya. Sementara tembok penghalang di volume jual itu belum ada yang besar, cuma ada 125 tadi, belum tembus tembok 35 juta. Bukan dia tidak bisa menembus dengan volume jual 35 juta, tetapi dia koreksi untuk mengambil muatan ya, yang ngantri beli. Karena mereka yang ngantri beli antusias di harga bawah, semakin banyak dapat muatan, semakin cepat pula dia pump. Tembok penghalang di volume beli itu ada yang di 138 48 juta ya. Di 150 ada 96 juta. Artinya ketika dia masuk di harga di bawah 150, para scalper keluar dulu. Kita jual dulu ya, take profit. Saya tadi masuk kecil dulu. Kebetulan kemarin saya hasil sudah saya WD dan saya belum depo lagi ya. Saya masuk di harga 108 tadi. Ini saya masuk 108 teman-teman, nggak banyak, cuma 1.400.000-an ya. Saya masuk buy 108 ya. Kalau posisi sekarang sudah cuan, tapi karena masuknya dikit, nggak banyak ya, profitnya belum banyak, baru dapat paling 400 ribu lah ya. Cuma masuk tadi 1.400.000, ini baru 200 ribu, nggak sampai, baru 200 ribu cuannya ya. Tapi kalau nyangkut paksa depo, tapi kalau nggak sangkut biarkan sajalah, karena ini agak spekulasi ya, apakah rally kedua ini bisa menyentuh ATH sebelumnya 200 atau tidak sampai, karena belum tahu kita seberapa kuatnya pump ini. Sementara volume beli terus antusias teman-teman. Ini ada yang ngantri 56 juta di harga 122 ya. Dapat nih pasti barangnya pasti, karena dia butuh muatan yang besar untuk tembus tembok 125. 125 ada yang ngantri 35. Pasti 122 ini dia koreksi dulu 81 juta. 122 tuh diambilnya pasti 122. Jadi para scalper teman-teman harus aktif ya. Lihat order book, jangan asal masuk, jangan asal jual ya. Masuknya usahakan posisi tepat, ketika ada muatan besar kita ikutin dia saja.
pasti dapat itu dikejarnya. Lepas kalau ada tembok penghalang, kita keluar sebelum tembok itu jebol. Tetapi kalau langsung jebol tembok itu sudah tahankan. Nah, ini ada tembok penghalang 96 juta di harga 150. 50 nggak besar, senilai 96 juta itu nggak besar ya. Dengan lawan volume beli yang tinggi ini ya saya rasa uh, tidak begitu sulit. Tetapi kalau tidak jebol lebih baik kita keluar dulu, jual dulu, nanti masuk lagi ketika dia koreksi supaya bisa dapat profitnya double ya. Itu trik untuk scalper ya. Kalau holder ya dia membiarkan, daripada di scalping dia takut nanti gak bisa beli lagi di harga bawah, lebih baik dia tahan sampai ke puncaknya baru dilepas holder ya. Kalau scalper pemburu cuan 10%, 20% ya kita harus perhatikan order jual dan order beli ya. Ini ada yang ngantri lagi teman-teman di harga 123. Rp123 senilai 22.970. Di 122 37 juta. Semakin antusias mereka membeli token Pandu karena mereka berpedoman kepada 2 hari yang lalu ya, PAM yang sangat dahsyat sekali sampai tembus 400%. Sementara Bitcoin crash dia sanggup PAM menjadi 400%. Sementara Bitcoin sekarang harga 262 juta 988 ribu. Posisinya sangat miris ya, walaupun ada sedikit peningkatan dari harga 261 ke 262 ya. Kemarin-kemarinnya 276 bahkan ya. Nah, ini Pandu teman-teman, posisi sekarang sudah minus 8, semakin kecil minusnya ya. Dia ingin menghilangkan minus sehingga dia akan berubah menjadi candle bullish. Dan jika 20% ke atas bullishnya, dia akan masuk ke beranda di kolom naik ya. Ini masih terus mengambil muatan pasti ini 1 2 3. Tuh. 125 nggak mau lagi dia pasang 124, dia pasang. Dia ingin cepat terjual kayaknya ini teman kita ini ya. Tadi 125 dia pasang harga, nggak bisa ditembus 124. 124 laku, kecil 30 juta volume kayak gini ya. 30 juta ini kecil, jangan khawatir nggak laku dia. Karena yang ngantri di bawah lebih besar-besar lagi nih. 30 juta. Itu tidak begitu besar temboknya, dan 130 ada tembok 46 juta. 46 juta tidak begitu besar juga ya. Yang agak perlu tantangan di tembok 150. Yang jual harga 150 95 juta. Itu yang agak butuh tantangan. Tetapi setelah jebol 130, 145 atau 147 lepas. Keluar dulu, jual dulu. Yang tadi saya beli harga 108, saya jual dulu mungkin ini. Kalau tembok itu tidak jebol, saya masuk lagi di koreksi dia bawah biar dapat harga murah. Ketika dia menyentuh tembok 150 nggak jebol lagi, lepas lagi teman-teman. Untuk scalper ya. Masuk lagi nanti ketika dia koreksi. Jadi bisa 3 kali 4 kali kita profit kalau tembok itu belum jebol. Tapi kalau jebol tahankan. Bisa dia akan lebih tinggi lagi di atas 150. Mungkin akan melebihi ATH PAM 2 hari yang lalu yang tembus 400% itu ya. Oke, coba kita lihat di coin market cap teman-teman. Apakah Pandu betul-betul akan mengalami rally kedua atau hanya manipulasi di Indodax saja? Depnya ingin mencari korban baru untuk sangkut ya. Kita keluar dari Indodax, kita masuk langsung ke Trust Wallet dan masuk ke coin market cap. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa dibantu di subscribe ya channel saya agar channel saya bisa berkembang dan bisa maju lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang mensupport agar channel saya bisa berkembang dan bisa maju lagi. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya yang selanjutnya tentang edukasi cryptocurrency. Teman-teman, oke kita masuk ke Pandu. Ini belum saya save rupanya Pandu ini di Trust Wallet saya ya. Kita coba masuk dari PXG ini ya. Kita langsung masuk ke coin market cap-nya. Apakah Pandu betul-betul mengalami PAM global atau hanya mencari sensasi sementara sehingga korban-korban baru sangkuter yang dicarinya ya. Itu salah ketik lagi. Pandu.
Ya, mungkin teman-teman kita banyak pasang puter ya, waktu dia di harga pucuk, beli di harga pucuk, posisi dia koreksi dalam mungkin terjun terjun bebas ya, karena mereka khawatir kalau Pandu kembali ke ATH sebelumnya Rp37. Mungkin banyak yang cut loss ya teman-teman kita ya, yang justru yang bertahan dia tidak begitu banyak rugi dan mudah-mudahan kejemput posisi sangkutnya ya. Kalau kita lihat dari grafik di koin market cap, posisi dia sekarang teman-teman, low 90,35, high Rp1,36. Memang dia mengalami recovery global ya. Pando ini bukan hanya di Indodax tapi di coin market cap juga menunjukkan indikasi rally kedua. Dia dari minus besar 30% sekarang tinggal 4,25% minus di coin market cap. Posisi harga 117, memang dia posisi koreksi ya teman-teman. Overview grafik di coin market cap itu mencapai sudah di 117 dan dia menunjukkan dari 135 mengalami dampara koreksi yang sangat dalam sehingga sekarang sudah memantul recovery, sudah posisi 117,59. Artinya dari overview grafik di coin market cap menunjukkan bahwa token Pandu akan betul-betul recovery ya. Semoga dia bisa menghilangkan minus 4,10% sehingga menjadi bullish dan kembali walaupun tidak setinggi ATH sebelumnya 200 ke 160 saja kita syukur ya. Jadi bisa teman-teman kita yang sangkut bisa terjemput juga ya dengan rally kedua saat token Pandu ini ya. Token Pandu ini sebetulnya teman-teman memang harga dia di angka 571 lebih ya. Kemarin volumenya di tanggal 16 itu sempat 38 miliar teman-teman. Ya. Di market cap ya. Di market kapitalis ya, 38 miliar. Sementara biasanya transaksi dia 413 juta, 714 juta, 1 miliar, kecil-kecil semua, 500 juta, 700, 400 juta ya. Ini bisa tembus transaksinya. Di kapitalis pasar market cap itu 38 miliar tembus. Dia terjadi pam gila-gilaan kemarin. Oke teman-teman, artinya Pando memang betul-betul dia rally kedua ya, recovery ya. Coba kita keluar dulu dari coin market cap, kita pantau lagi posisi harga dia di Indodax apakah ada peningkatan. Sementara di coin market cap posisi dia 117, sekian. Kita masuk ke Indodax, kita cek posisi Pando. Pando ini dalam beberapa hari ini terus ya membuat sensasi gebrakan untuk para trader ya. Para antusias semua mereka masuk ke token Pando ini. Pando sudah jebol tembok 125 teman-teman. Posisi sekarang 126. Ini menunjukkan Pando akan menembus di 130 teman-teman ya. Yang ngantri 126 kecil, 27, 28, 129, 130 ada 46 juta. Apakah dia sanggup menembus atau kalau tidak dia akan koreksi. Apakah punya saya harus lepas dulu atau ditahan? Kita lihat dulu. Apakah 130 dia sanggup menembus tembok 46 juta. Dia lagi menembus 129, ngantri 22 juta. Itu tidak begitu besar saya rasa ya, tembok itu 29. Tinggal dikit lagi terjual. Sementara 130 apakah memang bisa ditembusnya ataukah dia akan koreksi lagi menunggu satu candle. Kita belum tahu ya teman-teman. 129 10 juta lagi tinggal volumenya ya. Kayaknya saya lepas dulu nih, koreksi masuk lagi. Kayaknya 130 belum bisa jebol langsung ini. Kayaknya belum bisa nih. 127 bakal dia ngantri dikit. 129 125 aja belum terjual semua, dia akan mantul lagi nih ke 123, nyari muatan dulu kayaknya nih. Karena di bawah banyak yang ngantri juga 126 22 juta ya. Sementara saya sudah profit berapa nih? Tadi masuknya kecil teman-teman, 1,4 juta 400 cuma. Sudah dapat 271. 271 kita lihat 129 ya. Posisi candle sudah menunjukkan dia bullish teman-teman ya. Sudah plus 2,38% plusnya. Tuh ya. Dia sudah menunjukkan 2,38. Artinya candle merah minus 8% tadi sudah musnah. Kalau dia sudah tembus di angka 20% ke atas maka dia akan masuk ke beranda. Masuk kolom top 24 hari ini IDR volume naik ya. Kita belum lihat. Kita
Terus memantau para trader, tentunya pasti memantau semua token Pandu ini pada hari ini, dan para trader di chat pasti heboh menjadi sales Pandu tanpa dibayar, ya. Tanpa dibayar tapi mendapatkan gaji dari profit. Bagi yang masuk di harga bawah, jual di harga pucuk mendapat gaji dari Pandu, ya. Honor freelance. Tetapi yang sangkuter masuk di harga pucuk, cut loss, jual di harga bawah, itu akan mengalami kerugian, ya teman-teman. Tuh kan, sales tanpa dibayar oleh Depandu. Ngeri, Pandu candle 11 belum ada merahnya. Tuh, udah tembok hijau aja, cuy. Pudar Pandu kecapean sendiri lihat harga naik terus, hahaha. Itu holder yang cuan itu. Itu scalper yang cuan itu. Ya, jadi puder-pudernya pada kabur ketika Pandu rally kedua ya. Pandu bro, hayo. Tuh heboh sekali tuh salesnya. Ini sales-sales yang tidak ada gaji ya, tidak mendapatkan honor dari Pandu, tapi mereka dapat gaji dari cuan. Dari posisi dia masuk di harga bawah, lantas dia kerja jadi sales ya, dia jual di harga pucuk, take profit. Nah, itulah kerjaan scalper. Termasuk saya juga gitu, tapi saya nggak terlalu heboh kalau chat-chat ini. Saya masuk di harga bawah, jual di harga pucuk supaya profit ya teman-teman ya. Nih, oke, kita lihat. Wow, 130 teman-teman sudah tembus. Itu 29 sudah tembus, ada tembok lagi 130, 44 juta. Apakah dia mampu, teman-teman? Ya. Apakah dia mampu? 130 sudah 35 juta lagi yang akan ditembus. Saya rasa jebol 130 ini ya. Tuh sudah jebol. Sudah jebol, teman-teman. Sekarang posisi 131. Jebol tembok 130. Oke. Tembok 130 sudah jebol. Kita akan pantau lagi tembok yang di bawah. 132 ada 24 juta, tidak besar. Jebol juga 132 sudah. Sudah jebol juga 132. 24 juta lagi ya. Sementara ada yang ngantri teman-teman 130, 68 juta, 1314 juta. Semakin antusias para trader di Indodax untuk membeli token Pandu karena Pandu akan unjuk gigi rally kedua. Ya. Gila, 133 posisi sekarang, 132 sudah terbayar, musnah. 33 kecil semua, 131, 140 tidak begitu besar ya. Teman-teman. 149 19 juta, 150 ada tembok 100 juta. Kita keluar dulu, saya akan jual di bawah 150. Ini masih saya tahan. Karena tidak ada tembok yang kecil-kecil ini, cuma tembok batako ya, bukan batu bata, bukan lapis baja ya. Jadi saya rasa tidak begitu berat untuk menembusnya si Pandu ini ya. 37, 140, 31 juta. Tuh. 40. Tar di 136 sudah 137. Semakin tinggi orang ngantri 135, 55 juta, 136. 137, 138 bayar, selesai. 140 apakah bisa dieksekusi? Ataukah butuh koreksi, butuh muatan? Kayaknya langsung dieksekusi nih. Kayaknya langsung eksekusi 140 ini. 139 18 juta, apakah bisa dibayar? Selesai. 13, oh selesai 139 teman-teman, 140 langsung dibayarnya nih. Tuh, dikit lagi selesai 139, 140 sekarang fokus. 140 fokus, 5 juta lagi 140 teman-teman, jebol 140 nih. Paling-paling 150 yang akan ditunggu. 140 jebol. Jebol 140. Itu tinggal 5 juta. Tuh, selesai tuh 140, tinggal 7 juta lagi, ada yang nambah lagi tuh. Gak apa-apa. Kita lihat ya. Apakah dia akan koreksi dulu mengambil muatan di bawah ya. Butuh satu candle atau langsung jebol, kayaknya kita lihatnya langsung jebol ini kayaknya. Karena cuma 7 juta ini. 140. Sisa yang telah terjual ya. Paling-paling dia ke 139 ngambil muatan dulu, ngambil napas ya. Capek nih. Dia isi pertamak dulu teman-teman. Pandonya isi bahan bakar dulu ya, 139 ambil muatan tuh, yang 138 ada 20 juta ambil muatan dulu dia. Itu 40 nambah muatan 36 juta. Wow, ada tembok besar 140 teman-teman. 139 kita lepas karena kayaknya belum tembus itu. 139 saya lepas dulu. Kayaknya belum tembus itu.
Kita jual dulu teman-teman ya. 39. Tuh, terjual punya kita. Beli 1.400.000, sudah profit 17,98, 400.000 ya. 400.000 jadilah 400.000, kita masuk lagi nih. Nanti nunggu. Kita masuk lagi teman-teman. Ini tadi masuknya kecil, cuma 1.400.000 ya. Di harga nih teman-teman ya, buy ya di riwayat trading, di riwayat trade 108 masuknya di harga 108. Nah, kita lepas di 139 ya. Ya, lumayan lah dapat 400.000 ya. 400.000. Ntar kita pantau lagi. Wah, tembus teman. Gila 142 sekarang posisi. Masuk lagi kita Masuk lagi kita. Kita masuk lagi di 141. Tembus, jebol temboknya, tembok 140 jebol. Kita masuk lagi 140 nih. Nih teman-teman, kita ngantri 140 ya. Ya 141 kita ngantri ya, all in. Gila tuh. Jebol teman-teman. Dapat nggak kita barang? Tapi 150 ada tembok lagi nih, kita lihat. Kira nggak jebol 69 juta, rupanya jebol. Nah, jangan dulu Kong, naik Kong. Koreksi dulu 141 biar kita dapat barang. Nanti Kong, jangan naik dulu Kong. 141 Kong, mundur Kong. 150 ada 100 juta ya tembok ya. Tadi 69 juta kira nggak jebol 140. Jebol rupanya. Berarti sudah banyak sekali dapat muatan si Pandu nih ya. Ini kita 141 ngantri teman-teman. Apakah 141 dapat barang kita ya? Sementara yang ngantri 136 tuh yang 13 juta. Nggak ada yang besar. Makanya nggak diperdulikannya kita. Tuh 143 ada yang ngantri 54 juta. Kita masuk ke tempat 3 aja lah. Kita cancel satu per satu, takut nggak dapat barang ya. Kita masuk 143 aja tuh. 143 ada pasti diambilnya karena banyak yang ngantri, jumlah besar ya. 143 aja kita masuk. Tuh, kita ubah 143 teman-teman ya. Kan sabar ya, 143 ini masa nggak dapat barangnya. 32 juta yang ngantri, pasti dia koreksi dulu. Mau bayar 150 itu pakai apa dia ya? Masa yang ngantri 146, 145, 144, 143 gak dipedulikannya. Sementara dia harus bayar 150, 70 juta. Koreksi lagi lah, dia harus dapat barang dulu kita ya teman-teman. Tuh ada yang 145 ngantri 6 juta, 144 17 juta. Ya, 143 termasuk kita 33 juta, 456 juta yang ngantri nih. Ya, ambillah dulu lah, mundur dulu ya. Ambil napas dulu Pandu. Jangan langsung mau 150 ya ketinggalan kereta kita. Tunggu dulu Pandu, jangan langsung 150 lah. 150 itu 70 juta yang akan dibayar tuh. Itu 4935, 100 juta lebih. Itu 48, 120 juta yang akan dibayar. Ya, cuma nggak tahu namanya si Pandu ini kadang-kadang dia di luar prediksi. Tembok tuh dijebol seketika. Tuh jebol kan 147. Tinggal 148. Tuh, paling-paling ke 150, apakah dia semampu? Biarkan kita 143. Kalau dia menges dia akan mundur lagi ngambil muatan. Gak tahu kalau memang dia amunisinya tinggi untuk bayar 150 149 tanpa ambil muatan dia langsung terbang. Gila tuh. Biarkan dulu. Jebol 149 teman-teman. 147. 147 aja kita cancel teman-teman. Kita cancel 143, nggak dapat barang ini bisa. Ya. Nggak dapat barang ini kayaknya. 147 ada yang ngantri 12 juta, 149. 145 dapat kan ujung-ujungnya menges dia. Untung kita nggak ini ya. Tuh 145 masih diambilnya ketika dia udah capek. Butuh muatan lah dia tuh.
masuk 145 aja lah. Tadi dia kayak nggak mau kasih kita harga 143 ya. Kita masuk 145. Dapat nggak? Karena kenapa teman-teman? Pando ini sudah masuk beranda nih, nah. Sudah masuk beranda plus 17, 18,7%. Jadi setelah masuk beranda, mereka para trader antusias untuk membeli, jadi panik buy. Makanya kejar-kejaran dia. Tapi dia ingin membayar yang 72 juta, dia butuh muatan. Nah, 145 kita ngantri tadi ya. Masa nggak dapet? Itu ada yang ngantri di 29 juta 946 677 di volume beli di harga 145 ya. Coba kita lihat di 145 apakah dia dapat kita barang ya, bisa tembus jebol tembok 150 ini. Karena 147 ada juga 25 juta, dia harus mundur dulu ambil muatan ya. Oke teman-teman, konten saya ini live ya, langsung saya trading di posisi sekarang, langsung saya juga praktek beli, sekalian trading, sekalian saya buat konten ya. Tuh 148 teman-teman. 148 mundur dikit kong, 145 ambil. 145 ambil kong. Kayak gak dipedulikan 145 nih. Aduh, udah cancel dulu dah. 145 kita masuk 146 atau bila perlu kita masuk kejar. Kayak nggak dikasih barang tuh kita 146, 145, 146 aja lah. 145 nggak dikasihnya kita. 146 kita masuk. Masa masih nggak dapet? Kayak jual mahal sekali dia ya. Nah ini 146 kita ngantri all in. Nah mau dapat barang teman. 146 baru dikasihnya kita. Nih 146 dapat all in. 1.800.000 kurang 2.000 ya. Baru dikasihnya. 143 nggak dikasihnya. 145 nggak dikasihnya. 146. Nah ini candle baru. Untung kita barang udah dapat. Jebol 150 teman-teman. Masa nggak jebol tembel 150? Nggak jebol dia. 145 dan ngantri lagi 46 juta. Mungkin dia ambil muatan dulu, mundur ya. Mundur ambil muatan biasanya. Nggak tahu juga. Kalau dia sudah banyak dapat yang serok di harga bawah kemarin, pagi tadi atau semalam ya, makanya mundur dulu. Oh hilang nih, yang ngantri 146 mungkin takut nggak dapat dia. Mungkin dia ubah. Diubahnya 146 kan? Dia takut nggak dapat barang. 146 diubahnya. Di cancelnya dia ganti 146, makanya dapat dia 45 9 juta. Dia akan menembus tembok 150 teman-teman. Oke teman-teman yang mau masuk Pando silakan masuk. Kalau mau masuk di harga posisi sekarang, hati-hati kecil-kecil saja ya, yang terlalu besar 1 juta 2 juta. Siapkan amunisi backup untuk serok jika dia terjadi berbalik arah, mengalami pump, mengalami dump. Siapkan peluru. Saya juga akan depo kalau saya posisi sangkut ya. Tapi kalau nggak sangkut, saya cukup sajalah dana tadi lah. Saya nggak terlalu nafsu karena kemarin udah lumayan juga cuan dari Pando ya. Udah dapat sekitar 2 juta lebih. Saya nggak terlalu ambisius ya, ingin cepat dapat profit besar tapi beresiko tinggi ya. Oke teman-teman, sebelum membeli kripto analisa terlebih dahulu ya. Saya bukan afiliator token Pando, saya trader biasa seperti teman-teman, dan jangan lupa analisa dulu matang-matang sebelum membeli kripto karena kripto beresiko tinggi ya teman-teman. Oke, untuk konten Pando batas ini dulu teman-teman ya. Yang mau trading Pando silakan, tapi berhati-hati jangan sampai masuk di harga pucuk jual di harga bawah. Oke, masuklah di harga bawah jual di harga pucuk ya teman-teman. Semoga bermanfaat konten dan edukasi yang saya berikan ini ya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe channel saya agar channel saya bisa berkembang dan bisa maju lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang telah mensupport agar channel ini bisa maju dan bisa berkembang lagi ya teman-teman. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.